Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Reaksi Realitas, yang mana kami akan memberikan peristiwa yang lagi viral dan berita-berita yang sedang hangat dibicarakan. Kami akan memberikan analisis mendalam, diskusi menarik, dan komentar sosial yang mewakili suara publik. Melalui Reaksi Realitas, kami berusaha menjadi jembatan antara peristiwa yang terjadi dan reaksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama-sama. Pada topik kali ini, yaitu berapakah hutang negara Indonesia dari masa ke masa. Dilansir dalam kompas.com, hutang negara Indonesia tahun 2024 yaitu tembus 8.300 triliun. Jadi pada masa pemerintahan Joko Widodo, bahwa hutang negara Indonesia terbesar. Mari kita simak bersama-sama cuplikannya. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Presiden mati meninggalkan hutang. Inilah dia, hutang Indonesia di akhir masa jabatan tiap presiden. Soekarno, 56 triliun rupiah. Soeharto, 551 triliun rupiah. B.J. Habibie, 938 triliun rupiah. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, 1.271 triliun rupiah. Megawati Soekarno Putri, 1.298 triliun rupiah. Susilo Bambang Yudhoyono, 2.608 triliun rupiah. Lalu, kira-kira berapakah hutang Indonesia pada akhir masa pemerintahan Jokowi? Sampai saat ini, hutang Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi mencapai lebih dari 8.000 triliun rupiah. Luar biasa. Kapan ya, hutang Indonesia bisa lunas? Menurut Anda, pada pemerintahan Prabowo nanti, hutang Indonesia akan semakin bertambah atau berkurang? Silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Hutang Indonesia nyaris tembus 8.000 triliun rupiah. Yang berarti setiap dari anak cucu kita yang lahir di Indonesia masing-masing akan menanggung hutang rata-rata 27 juta rupiah per KTP. Nah, kawan sekalian, pemerintah kerjanya becus nggak sih? Kok hutangnya banyak banget? Ini kalian akan bahas. Kenapa Indonesia punya hutang begitu banyak? Dan kenapa negara-negara lain di dunia juga punya banyak hutang? Nah, sebenarnya hutang itu buat apa? Nah, hutang itu yang pertama terjadi adalah untuk menutupi APBN. Jadi negara setiap tahun itu punya anggaran yang dihabiskan untuk beberapa pengeluaran negara seperti tunjangan kesehatan, pendidikan, gaji pegawai, maupun pengeluaran-pengeluaran yang produktif seperti membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, penerimaan negara itu dari mana? Penerimaan negara sebagian besar itu datang dari pajak dan juga dari perusahaan-perusahaan BUMN dan pendapatan-pendapatan lainnya. Nah, kadang-kadang pendapatan kita itu tidak sebanding dengan pengeluaran kita. Makanya negara itu berhutang untuk membayar pengeluaran-pengeluaran itu. Beruntungnya di zaman Joko Widodo saat ini selama 10 tahun, hampir 10 tahun beliau berkuasa, banyak pengeluaran-pengeluaran dan hutang-hutang negara itu dipakai untuk hal-hal yang produktif seperti membangun infrastruktur yang akan mengakibatkan perekonomian dan nantinya akan mengarah kepada GDP Indonesia untuk meningkat. Itu ibaratnya sebagai satu perusahaan, kita pinjam uang ke bank dipakai untuk apa? Untuk hal-hal konsumtif atau untuk hal-hal produktif. Kalau kita pakai untuk hal-hal produktif, otomatis omset kita akan meningkat. Nah, kalian berharap bahwa hutang-hutang yang dipakai oleh negara, terutama Indonesia, itu tidak lagi dihabiskan untuk hal-hal konsumtif, seperti misalnya subsidi BBM, dan dipakai untuk hal-hal yang produktif, apalagi dipakai untuk rapat kerja. Nah, sekian dari Ko Erwin. Kalau menurut kalian gimana? Hutang negara itu perlu atau enggak? Kalian itu tim yang pro atau kontra hutang negara hampir mencapai 8.000 triliun rupiah? Silahkan spill di kolom komen. Salam cuan. Ini Amerika gila loh, mereka terancam buat nggak bisa bayar hutang 460 kuadriliun rupiah nih, nolnya sebanyak ini. Dan ini udah lewat dari batas hutang menurut UU. Ada 4 alasan. 1, mereka defisit fiskalnya tuh bengkak banget. 2, pembayaran bunga
salah satunya dari industri keuangan yang pegang surat utang Amerika. Ketiga, perawatan kesehatan veteran. Keempat, tunjangan pensiunan militer yang makan budget 360-an triliun rupiah. Solusinya, ketua DPR yang ngusulin buat naikin batas hutang, tapi ditolak Presiden Biden karena dia lebih mentingin masa politiknya. Yang serem itu kalau beneran gagal bayar. Ini bisa dampaknya global. Suku bunga, pinjaman tinggi. Untung Indonesia nggak separah itu. So far kita resilient banget. Menurut kalian gimana? Amerika tuh lumayan serem. Tahu nggak, ekonomi Indonesia lagi dalam masalah loh. Bukan halusinasi atau berita nakut-nakutin ya, tapi ini faktanya yang terjadi. Ada nggak di sini yang merasa makin kesini kok makin sepi ya jualan? Apapun itu deh. Nah, itu artinya kamu juga kena dampaknya. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga bilang proyeksi ke depan hingga tahun 2025 itu suram. Salah satunya karena lingkungan global yang masih dinamis dengan perang, suku bunga yang tinggi, restriksi perdagangan yang diperketat, harga bahan-bahan dasar yang terus naik, dan penuaan populasi dunia. Sampai perubahan iklim jadi tantangan buat ekonomi secara global. Nilai rupiah pun terus melemah. Ke depan yang aku maksud itu bukan beberapa tahun ke depan ya. Ini dalam hitungan bulan, benar-benar di depan mata. Kalau nggak ada perubahan, akan banyak perusahaan yang tutup dan PHK di mana-mana. Nggak usah ngomongin ke depannya deh. Kalau kamu tahu, itu perusahaan-perusahaan tekstil di Indonesia banyak banget yang udah tutup. Udah terjadi PHK di mana-mana. Sedihnya ya, bukannya dibantu oleh pemerintah, ini malah pemerintah kelihatannya nggak punya uang juga. Sampai kemarin wacana mau diadain potongan tapera walaupun akhirnya nggak jadi. Di sini aku mau kasih semangat buat semua. Jangan ada yang putus semangat. Walaupun sepi, tetap kasih yang terbaik. Mungkin ini justru kesempatan buat kamu untuk maju di saat semua orang lagi lesu. Ternyata hutang Indonesia itu mengerikan. Biar nggak ambigu, kita bahas aja ya. Jadi gue baru aja baca satu artikel dari Kompas yang mengatakan bahwa hutang Indonesia di tahun 2024 bunganya aja itu bisa mencapai 500 triliun. Nah kalau kita bagi nih 500 triliun itu komposisinya adalah 456,8 triliun itu hutang dalam negeri. Sementara 40,4 triliun itu adalah hutang luar negeri. Jadi kurang lebih hampir 500 triliun. Nah pertanyaannya 500 triliun itu gede atau kecil? Kalau kita bandingkan dengan APBN kita, 500 triliun itu mencangkup hampir 22,6%. Artinya apa? Artinya dari total APBN kita 22,6% itu sudah terserap hanya untuk bayar bunga hutang. Itu gede banget loh. Jadi rasionya tuh cukup tinggi. Selama ini kan kita membandingkan hutang itu hanya dengan PDB. Ya, jadi hutang itu tidak boleh melebihi 60% dari PDB. Sementara hutang Indonesia itu sekarang sekitar 44%, jadi aman. Tapi kalau kita bandingkan dengan luar negeri yang hutang terhadap rasio PDB-nya itu jauh lebih tinggi, ternyata pembayaran hutang mereka kalau dibandingkan dengan APBN itu sangat kecil. Kita ambil contoh misalkan Amerika. Amerika itu hutang terhadap PDB-nya rasionya 116%, tinggi banget. Tapi dia hanya bayar bunga itu sekitar 8% dari APBN-nya. Jadi angkanya sangat masuk akal. Kalau kita bandingkan sama Singapura yang hutang terhadap PDB-nya itu mencapai di atas 150%, pembayaran bunganya itu hanya sekitar 0,35 sampai 0,5%. Kecil banget. Kalau kita bandingkan sama Thailand yang hutangnya sekitar 58 sampai 60% rasio PDB, itu dia hanya bayar bunga hutang sekitar 4% dari APBN. Jadi kecil. Nah kalau Indonesia ini di atas 20%, ya menurut gue angka yang cukup mengkhawatirkan. Gue rasa Indonesia ke depannya harus lebih smart dalam mengelola hutang. Dan gimana caranya memang harus ekonomi ini digenjot lebih tinggi supaya apa? Supaya pendapatan negara lebih banyak. Jadi kita tidak terlalu terbeban oleh bunga hutang. Gimana menurut lo? Hutang Indonesia ini sesuatu yang mengkhawatirkan atau masih santai-santai aja, biasa-biasa aja? Kasih komen di bawah, mari kita diskusi lebih lanjut. Thank you guys. Kalau utang negara dibayarin sama rakyat Indonesia, kira-kira per orang nanggung berapa? Per akhir tahun 2022, utang Indonesia itu mencapai 7.700-an triliun. Terus jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 275 juta orang. Nah, kalau utang kita dibagi sama jumlah penduduk, per orang itu harus bayar 28 juta rupiah. Banyak banget ya. Tapi sebenarnya nggak bisa gitu. Nggak sesimpel itulah. Kita nggak bisa lihat cuma dari gede utangnya aja. Biar adil, kita bandingin juga sama aset negara kita. Katanya laporan keuangan pemerintah alias LKPP, jumlah aset negara di akhir tahun 2022 itu sekitar 12.000 triliun. Terus kita bagi lagi deh sama jumlah penduduk Indonesia yang tadi.
Berarti tiap orang itu punya aset senilai 44 juta rupiah. Ternyata aset per orang itu masih jauh lebih besar dibandingkan utangnya. Jadi ini masuk ke kategori utang produktif ya. Kalau perlu nih kita bandingin lagi sama nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi alias PDB-nya. Per tahun 2022 jumlah PDB kita itu sekitar 19 ribuan triliun. Terus dibagi lagi sama jumlah penduduk kita, maka jumlah besaran pendapatan rata-rata jumlah penduduk Indonesia atau pendapatan per kapita itu sebesar 71 juta per orang. Gede banget ya pendapatannya. Nah dari hitungan tadi kita jadi tahu nih kalau perbandingan utang dengan PDB itu rasionya sebesar 39,7%. Dan ternyata itu masih jauh di bawah batas aman dan sangat wajar. Jadi dapat disimpulkan ternyata negara kita itu mampu-mampu aja. Dan utang negara kita itu masih terjaga hitungannya. Kita juga nggak perlulah nanggung utang negara. Apalagi sampai kita bantuin bayar kan. Nggak perlu. Tapi aku penasaran kalau kalian punya uang triliunan juga itu kalian pakai buat apa? Coba komen. Jatuh tempo utang Jokowi terasa di 2025. Pungutan bisa makin banyak. Mana nih rakyat yang masih silau dengan pembangunan? Tanpa tahu sumbernya dari mana. Kemarin kenceng banget tuh Rahang. Lihat tuh Jokowi udah bangun ini, udah bangun itu. Lu kontribusi apa buat negara? Bacot doang. Admin Fufu Fafa, pembangunan kemarin itu sumbernya dari utang. Lu kira dari profit bisnis martabak? Hah? Kalau udah gini kan semuanya yang repot. Bakal banyak lagi tuh pungutan-pungutan pajak. Siapa lagi kalau bukan rakyat yang nanggung? Siapa? Makanya jangan cuma perut yang diisi, sekali-kali otak. Ternyata hutang Indonesia itu mengerikan. Biar nggak ambigu, kita bahas aja ya. Jadi gue baru aja baca satu artikel dari Kompas yang mengatakan bahwa hutang Indonesia di tahun 2024 bunganya aja itu bisa mencapai 500 triliun. Nah kalau kita bagi nih 500 triliun itu komposisinya adalah 456,8 triliun itu hutang dalam negeri. Sementara 40,4 triliun itu adalah hutang luar negeri. Jadi kurang lebih hampir 500 triliun. Nah pertanyaannya 500 triliun itu gede atau kecil? Kalau kita bandingkan dengan APBN kita, 500 triliun itu mencangkup hampir 22,6%. Artinya apa? Artinya dari total APBN kita 22,6% itu sudah terserap hanya untuk bayar bunga hutang. Itu gede banget loh. Jadi rasionya tuh cukup tinggi. Selama ini kan kita membandingkan hutang itu hanya dengan PDB. Ya, jadi hutang itu tidak boleh melebihi 60% dari PDB. Sementara hutang Indonesia itu sekarang sekitar 44%, jadi aman. Tapi kalau kita bandingkan dengan luar negeri yang hutang terhadap rasio PDB-nya itu jauh lebih tinggi, ternyata pembayaran hutang mereka kalau dibandingkan dengan APBN itu sangat kecil. Kita ambil contoh misalkan Amerika. Amerika itu hutang terhadap PDB-nya rasionya 116%, tinggi banget. Tapi dia hanya bayar bunga itu sekitar 8% dari APBN-nya. Jadi angkanya sangat masuk akal. Kalau kita bandingkan sama Singapura yang hutang terhadap PDB-nya itu mencapai di atas 150%, pembayaran bunganya itu hanya sekitar 0,35 sampai 0,5%. Kecil banget. Kalau kita bandingkan sama Thailand yang hutangnya sekitar 58 sampai 60% rasio PDB, itu dia hanya bayar bunga hutang sekitar 4% dari APBN. Jadi kecil. Nah kalau Indonesia ini di atas 20%, ya menurut gua angka yang cukup mengkhawatirkan. Gua rasa Indonesia kedepannya harus lebih smart dalam mengelola hutang. Dan gimana caranya memang harus ekonomi ini digenjot lebih tinggi supaya apa? Supaya pendapatan negara lebih banyak. Jadi kita tidak terlalu terbeban oleh bunga hutang. Gimana menurut lo? Hutang Indonesia ini sesuatu yang mengkhawatirkan atau masih santai-santai aja, biasa-biasa aja? Kasih komen di bawah, mari kita diskusi lebih lanjut. Thank you guys.